Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sagita Rahmania Prinanda dan teman saya bernama Laurentius. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan materi tentang keanekaragaman makhluk hidup dan persebarannya. Makhluk hidup di dunia ini sangatlah beragam jenisnya, baik itu tumbuhan maupun hewan. Masing-masing makhluk hidup memiliki ciri tersendiri, sehingga terbentuklah keanekaragaman makhluk hidup yang disebut dengan keanekaragaman hayati. Makhluk hidup dari waktu ke waktu terus berkembang dan tersebar di mana-mana. Sebagai sesama makhluk hidup, kita perlu mengetahui apa dan bagaimana keanekaragaman makhluk hidup yang ada di sekitar. Karena itu perlu adanya pembahasan masalah keanekaragaman makhluk hidup dan persebarannya untuk memahami pengetahuan lebih mendalam. Semua jenis kehidupan terbatas pada lapisan tipis yang disebut dengan biosfer. Biosfer sangat mempunyai manfaat dan pengaruh yang besar untuk kelangsungan makhluk hidup di bumi. Biosfer juga sangat bermanfaat untuk makhluk hidup, khususnya manusia. Ilmu pengetahuan yang telah mempelajari biosfer dan makhluk hidup sangat penting dan berguna untuk saat ini maupun untuk kelangsungan masa depan. Dengan mempelajari biosfer dan makhluk hidup, mampu bisa bersikap lebih baik dalam memelihara ekosistem, lingkungan hidup, maupun eksperimen untuk masa yang akan datang. Agar alam ini bisa terjaga dengan baik, serta bisa sampai ke masa yang akan datang. Biosfer sebagai lapisan yang paling kompleks memiliki 3 jenis, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, litosfer, yang kedua, hidrosfer, dan yang terakhir adalah atmosfer. Litosfer merupakan bagian terpenting manusia yang berupa benua-benua dan pulau-pulau sebagai tempat tinggal. Dalam kajiannya, litosfer merupakan susunan batuan yang ada di dalam biosfer dengan ciri yang berbeda, sesuai dengan tingkat kedalaman yang dimiliki. Kandungan litosfer sebagai berikut: oksigen 47,7%, silikon 20,7%, aluminium 8,1%, kalsium 3,6%, natrium 2,8%, magnesium 2,1%, titanium 0,6%, hidrogen 0,1%, dan lainnya 0,7%. Hidrosfer merupakan lapisan yang menutupi permukaan bumi hingga 75% meliputi lautan, danau, dan es yang terdapat dalam kedua kutub. Hidrosfer terpengaruh terhadap atmosfer karena keadaan air yang menguap akan membentuk awan yang selanjutnya akan menimbulkan hujan dan kembali ke laut. Siklus inilah yang menyebabkan air menjadi asin karena garam mineral yang kerak bumi mudah larut dan terbawa ke laut secara terus-menerus. Gas-gas yang ada di atmosfer juga terlarut dalam hidrosfer, dan yang paling penting bagi kehidupan di laut adalah terlarutnya gas oksigen dan karbon dioksida. Kandungan mineral rata-rata air laut yang mudah larut 3,5% terdiri dari klore 55, natrium 30,6, sulfat 7,7, magnesium 3,7, kalsium 1,2, kalium 1,1, dan bikarbonat 0,4. Atmosfer merupakan lapisan gas yang menyelubungi bumi yang mempunyai ketebalan 4.800 km. Terhitung dari permukaan laut, udara berlapis-lapis, dan batas setiap lapisannya ditentukan oleh peralihan temperatur yang mendadak. Tabel seluruh lapisan udara kurang lebih 1000 km. Berat jenisnya makin ke atas makin mendekati 0 kandungan zat di atmosfer. Dan atmosfer terdiri dari nitrogen 78%, oksigen 21%, dan gas lain termasuk CO2 dan argon 1%. Atmosfer dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah troposfer. Troposfer adalah lapisan yang paling bawah
yang memiliki ketebalan 16 km pada daerah khatulistiwa, menipis hingga hanya 8 km pada kutub-kutub bumi. Lapis ini sangat penting karena berhubungan langsung dengan permukaan bumi yang merupakan habitat bagi seluruh makhluk hidup karena sebagian besar dinamika iklim berlangsung pada lapisan troposfer, seperti iklim hujan, salju, angin, dan badai. Hal ini disebabkan di lapisan ini banyak mengandung uap dan air. Dan yang kedua adalah stratosfer. Lapisan ini terletak di antara lapisan troposfer dan ionosfer dengan ketinggian 16-80 km di atas bumi, dengan suhu rata-rata 35 Celcius. Ciri pentingnya adalah keberadaan lapisan ozon yang berguna untuk menyerap radiasi ultraviolet sehingga sebagian besar tidak akan mencapai ke permukaan bumi secara radiasi sinar matahari oleh ozon dan beberapa gas atmosfer lainnya menyebabkan suhu udara pada lapisan ini meningkat. Lapisan ini mengandung udara dan mengandung uap air. Atmosfer adalah ionosfer. Lapisan ini terletak di atas lapisan stratosfer dengan ketinggian 80-800 km. Pada lapisan ini terjadi aliran listrik yang kuat yang dikarenakan adanya pancaran sinar ultraviolet dari matahari. Atom dan lapisan udara diteriosisasi. Lapisan yang paling terionisasi ialah lapisan Kenley, heaviside, dan lapisan Appleton. Lapisan ini sangat penting dalam komunikasi radio karena dapat dipergunakan sebagai lapisan pemantul gelombang radio. Baik, terima kasih. Pertama-tama, saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Laurentius Tingang. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari saudari Sagita sebagai rekan kelompok saya, masih mengenai keanekaragaman makhluk hidup dan persebarannya. Nah, ada submateri tentang bagaimana asal mula kehidupan di bumi. Itu ada yang pertama, asal mula kehidupan di bumi ini pada mulanya hanya sebatas planet yang kosong, dan lama-kelamaan dunia ini penuh dengan makhluk-makhluk yang menempati bumi ini, dan mulailah terjadi kehidupan di dunia ini. Sejarah kehidupan di bumi dapat diungkap melalui fosil, dan fosil juga merupakan salah satu bukti yang kuat yang menjelaskan tentang kejadian makroevolusi. Nah, makroevolusi itu merupakan perubahan dalam skala besar di atas tingkatan spesies yang berlangsung dalam jangka waktu yang sangat lama. Kebanyakan fosil itu ditemukan tertanam dalam batuan sedimen dan melalui proses alami yang panjang, serta membentuk lapisan atau strata yang berlapis-lapis. Kemudian yang kedua itu, kapan mulai ada kehidupan di bumi? Nah, untuk usia bumi itu sendiri diperkirakan kurang lebih 300 juta tahun. Namun, hadirnya kehidupan di atas bumi itu barulah sekitar 2000 tahun dan berawal dari makhluk hidup yang sangat sederhana. Nah, hal ini diketahui berdasarkan penelitian dan analisis dengan menggunakan metode perbandingan zat radioaktif dengan hasil seluruhnya. Nah, dengan metode ini pula diperkirakan bahwa bumi telah membentuk batuan sejak 5000 juta tahun yang lalu. Dari penelitian terdapat batuan yang berumur sekitar 3,5 juta tahun yang telah menunjukkan tanda-tanda kehidupan atau fosil. Nah, kemudian ada asal-usul makhluk hidup. Nah, untuk mengetahui asal-usul kehidupan, para ilmuwan menyelidiki dengan melakukan eksperimen. Ada teori-teori yang dikemukakan oleh beberapa ilmuwan dengan bukti-bukti yang ada. Yang pertama itu ada teori abiogenesis. Nah, teori abiogenesis disebut juga teori generatio spontanea. Nah, pokok dari teori ini menyatakan bahwa kehidupan berasal dari benda atau materi tidak hidup, dan kehidupan itu terjadi secara spontan. Nah, itulah disebut dengan generatio spontanea. Dan teori abiogenesis sendiri itu dikemukakan
oleh filsafat Yunani kuno yang sangat terkenal yaitu Aristoteles. Dan dengan melihat mikroorganisme di sekelilingnya, organisme di sekelilingnya, bukan mikroorganisme, Aristoteles berkesimpulan bahwa makhluk hidup muncul secara tiba-tiba. Contoh, seekor cacing yang keluar dari dalam tanah. Nah, maka disimpulkan bahwa cacing tersebut berasal dari tanah. Kemudian untuk mendukung ini ada contoh lainnya, yaitu katak yang keluar dari lumpur, maka katak tersebut berasal dari lumpur. Kemudian tidak hanya oleh Aristoteles sendiri, ada juga ilmuwan lain yang mendukung teori ini, yaitu John Needham. Nah, ilmuwan dari Inggris ini melakukan percobaan dengan merebus sebentar air kaldu yang berasal dari sepotong daging. Nah, kemudian air kaldu tersebut menjadi keruh karena adanya mikroorganisme. Ilmuwan tersebut kemudian berkesimpulan bahwa mikroorganisme berasal dari air kaldu. Kemudian lanjut yang kedua yaitu teori biogenesis. Nah, teori biogenesis menyatakan bahwa makhluk hidup berasal dari makhluk hidup lagi. Teori biogenesis sendiri merupakan lawan dari teori abiogenesis. Nah, para ilmuwan yang mendukung teori biogenesis ini antara lain ada Francisco Redi, kemudian Abe Lazaro, Spallanzani, dan Louis Pasteur. Kemudian di ketiga ini ada teori Francisco Redi. Nah, Francisco Redi ini adalah orang pertama yang melakukan percobaan dengan menentang teori abiogenesis. Dalam hal ini, Redi melakukan percobaan dengan menggunakan daging segar dan 2 stopless. Untuk stopless yang pertama itu diisi dengan daging dan dibiarkan terbuka, sedangkan stopless kedua diisi daging dan ditutup rapat. Nah, setelah beberapa hari, di dalam stopless yang terbuka terdapat larva. Redi berkesimpulan bahwa larva tersebut berasal dari lalat yang masuk ke dalam stopless kemudian bertelur. Kemudian untuk meyakinkan kesimpulannya tersebut, Redi kembali melakukan percobaan yang kedua. Kali ini stopless ditutupi dengan kain kasa sehingga masih terjadi hubungan dengan udara, tetapi lalat tidak dapat masuk. Nah, setelah beberapa hari, didapatkan daging dalam stopless tersebut membusuk, tetapi dalam daging tersebut tidak terdapat larva. Redi mengungkapkan tidak adanya larva ini karena lalat tidak bisa menyimpan telur dalam daging. Oleh karena itu, Redi berkesimpulan bahwa larva lalat bukan berasal dari daging yang membusuk. Nah, kemudian yang terakhir itu ada teori waktu geologis. Berdasarkan catatan geologis, bumi ini telah ada kurang lebih 4,5 miliar tahun yang lalu sebagai hasil dari sebuah ledakan dahsyat di angkasa. Kehidupan diperkirakan mulai hadir itu pada 1 miliar tahun, dan oleh para ahli dipercayai bahwa lautan merupakan tempat awal hadirnya kehidupan. Keberadaan organisme multiseluler dimulai kira-kira 600 juta tahun yang lalu pada awal masa Paleozoik. Oke, lanjut. Masih ada ciri-ciri makhluk hidup. Nah, itu ada yang pertama bernapas, kemudian bergerak, makan atau memerlukan makanan, iritabilitas, bertumbuh dan berkembang biak, beradaptasi, memberikan suhu tertentu, dan mengeluarkan zat sisa atau sekresi. Nah, itulah ciri-ciri makhluk hidup secara umum. Nah, kemudian ada 4 masa yang dikenal berdasarkan kehadiran makhluk hidup di bumi. Yang pertama itu Proterozoik. Asal mula hadirnya kehidupan masa ini yaitu sekitar 3,5 miliar tahun yang lalu, dan sebuah fosil batuan pada masa ini ditemukan mengandung fosil mikroorganisme yang primitif dikenal dengan bakteri atau prokariotik. Nah, organisme eukariotik kemudian muncul sekitar 1,5 miliar tahun yang lalu. Kemudian itu ada masa yang kedua yaitu Paleozoik atau kehidupan masa kuno. Pada masa ini diperkirakan munculnya tumbuhan invertebrata dan hewan vertebrata pertama.
Masa ini itu terjadi sekitar 230 juta sampai dengan 600 juta tahun yang lalu. Dan perkembangan masa ini dimulai dengan semakin banyaknya kehadiran organisme invertebrata di lautan. Nah, invertebrata itu berarti tak bertulang belakang. Kemudian di daratan terdapat tumbuhan dan konifer. Jenis tumbuhan dan hewan pada masa inilah yang memberikan kita ketersediaan bahan bakar fosil sampai pada masa sekarang. Kemudian serangga juga diduga mulai mengisi daratan, dan ukuran serangga yang hidup pada masa itu lebih besar dari serangga-serangga umum yang dapat kita lihat pada hari ini. Kemudian ada masa ketiga, yaitu Mesozoik atau zaman reptilia. Nah, zaman ini merupakan awal mula hadirnya tumbuhan berbunga, dinosaurus, burung, dan mamalia. Masa ini terjadi sekitar 250 sampai dengan 60 juta tahun yang lalu. Pada masa ini banyak spesies reptil dari masa zaman karbon mengalami kepunahan tanpa sebab, dan yang pasti digantikan dengan jenis dinosaurus. Masa ini dipenuhi dengan jenis-jenis dinosaurus herbivora dan karnivora. Pada zaman Jurassic dan Cretaceous, jenis reptil yang hidup berukuran sangat besar, dan beberapa jenis sauropods seperti Brontosaurus dan Brachiosaurus yang merupakan organisme terbesar yang pernah hidup di daratan bumi kita. Nah, kemudian yang terakhir itu ada Cenozoik atau zaman mamalia. Nah, pada masa ini terjadi penyebaran makhluk hidup sehingga diversifikasi tumbuhan berbunga, serangga, burung, dan mamalia. Selain itu, masa ini juga merupakan awal mula hadirnya manusia sekitar 3 juta tahun yang lalu. Baik, sampai di sini penjelasan saya mengenai keanekaragaman makhluk hidup dan persebarannya. Harapannya semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.